بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خالق الأكوان الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله يعلم السر والعلن، صاحب الفضل والإنعام، عالج قلوب العباد بالقرآن ورفع قارئه في درجات الجنان. وأشهد أن محمد رسول الله وهو سيد ولد عدنان الذي أوتي جوامع الكلم ونطق بأفصح البيان. وأصلي وأسلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى أهله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Saudara-saudaraku seiman dan seislam yang semoga senantiasa diberikan limpahan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu, dan dalam kesempatan yang baik ini adalah wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Sementara banyak di antara saudara-saudara kita atau sebagian manusia yang lainnya mereka bertemu dan berkumpul dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan fiddin, alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kepadanya, ta'atan lillahi azza wa jalla, yaitu dalam bentuk bermujalasah untuk thalabul ilmi, mencari ilmu syar'i. Dan apa yang disebut dengan ilmu syar'i adalah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi kewajiban bagi kita semuanya, ikhwan fillah rahimakumullah, agar kita jangan sampai jahil tentang agama kita. Agar kita tidak boleh jahil tentang kitab kita, kitab Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita pula jahil tentang apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, nasihat-nasihat beliau, petuah-petuah beliau yang terangkum dalam kitab Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, tentunya belajar menghadiri majlis ilmu menjadi kebutuhan primer sebagai seorang mukmin. Dan ini bagian dari majlis zikir, ikhwan fiddin rahimakumullah. Dan ini bagian dari zikrullah azza wa jalla. Dan dengan menghadiri majlis ilmu ini tidak bisa mengikis dan menghilangkan sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita. Karena di antara sifat kemunafikan, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah enggan untuk berzikir, enggan untuk zikrullah. Dan di antara maksud dari zikrullah adalah menghadiri majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu seperti ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mensifati sifatnya orang-orang munafik, apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan orang-orang munafik itu mereka membohongi Allah, menipu Allah, sementara hakikatnya Allah menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk melaksanakan salat, mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Dan mereka melaksanakan itu dalam rangka untuk riya, hanya ingin ditonton oleh manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali dengan barang sesaat saja. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, biiznillah insyaallah dengan menghadiri majlis ilmu ini bisa menghilangkan kemunafikan di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, betapa banyaknya nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan untuk kita mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan itu hakikatnya bagian dari ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Sebagaimana apa yang disampaikan, diwasiatkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Pelajarilah kalian ilmu. Dan ilmu yang dimaksud tentunya
ma qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Sesungguhnya dengan mempelajarinya itu menunjukkan rasa ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa talabuhu ibadah, dan mencarinya itu adalah ibadah. Wa mudarasatuhu tasbih, dan mempelajarinya, mentadarusnya itu bagian dari tasbih, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wal bahthu anhu jihad, dan mencari ilmu itu bagian dari jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu itu kepada orang yang tidak mengetahuinya itu bagian dari sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbatun, dan memberikan pengorbanan, ya, memberikan pengorbanan kepada orang yang menuntut ilmu ataupun yang belajar ilmu ataupun yang mengajarkan ilmu, itu bagian dari taqarrub, bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wal anisu fil wahdah, dan dia itu hakikatnya teman sejati di kala kesendirian. Was sahibu fil khalwah, dan menjadi sahabat sejati tatkala berada dalam kesepian. Ikhwan fillah, inilah yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Ikhwan fillah rahimakumullah, tema kita ini sangat penting sekali dan betul-betul menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi kita, agar kita jangan sampai melepaskan diri kita dari tema yang akan kita angkat ini, yaitu berupaya untuk mengharap-harapkan hadirnya keindahan dalam rumah keluarga kita dengan Al-Quranul Karim. Fa wallahi ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh tidak ada suatu keluarga yang bisa hidup dengan nyaman dan indah kecuali dengan naungan Al-Quranul Karim, kecuali dengan bimbingan-bimbingan Al-Quranul Karim yang senantiasa menyinari dan memberikan pencerahan pada setiap harinya kepada setiap anggota keluarga tersebut. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, indahnya keluarga bersama Al-Quran memang betul, bukan suatu sifatnya yang yang fata morgana, namun ini hakikatnya ikhwan fillah rahimakumullah telah dirasakan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh sangat disayangkan sekali, menjadi sebuah keprihatinan tersendiri di zaman saat sekarang ini, banyak di antara kita yang justru keluarganya jauh dari Al-Quran, sementara mereka senantiasa mengharap-harapkan untuk hadirnya ketenangan, hadirnya keindahan, hadirnya kecintaan dalam rumah tangga mereka, sementara mereka jauh dari sumber itu, yaitu sumbernya adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kami bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, hanya memberikan petunjuk kepada kaum yang lurus, kepada orang-orang yang memiliki jiwa yang lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang mereka melaksanakan amal-amal saleh, bagi mereka itu adalah pahala yang besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji kitabnya ini, yaitu Al-Qur'anul Karim, sebagai penutup dari kitab-kitab sebelumnya, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan menjelaskan yang hak. Anzalhu ala Rasulillah SAW, yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan itu Al-Qur'anul Karim yang hanya dikhususkan bentuk hidayahnya itu hanya kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk menuju kepada jalan yang paling lurus, jalan yang paling tegak, wa awdahu subul, dan jalan yang paling jelas. Ini ikhwan fillah rahimakumullah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkenaan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkannya, mendapatkan petunjuk Al-Qur'an itu? Dan ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh seorang ataupun sebuah keluarga muslim, ya, tentunya akan mengharap-harapkan bagaimana Al-Quran ini menjadi petunjuk baginya, yang senantiasa terus-menerus membimbingnya kepada jalan yang lurus, dan di akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
pahala yang besar bagi orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'anul Karim. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, keluarga yang seperti ini, keluarga yang senantiasa mengambil ibrah dari Al-Qur'anul Karim, mentadabburi Al-Qur'anul Karim, melaksanakan, mengamalkan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, hakikatnya adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Keluarga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tidakkah di antara kita senantiasa menginginkan untuk menjadi keluarga-keluarga Allah di muka bumi ini? Itulah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah SWT memiliki keluarga-keluarga di antara manusia. Dan riwayat yang lain, "Anna lillahi ahlina fil ard." Sesungguhnya Allah SWT memiliki keluarga-keluarga di bumi ini. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Lalu Nabi SAW menjelaskan, "Hum ahlul Quran." Mereka itu adalah ahlul Quran. Ahlullah wa khasatuh. Mereka itu adalah Al-Quran, ahlul Quran, keluarga Al-Quran dan keluarga Allah SWT. Wa khasatuh, dan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah. Coba mari bersama ikhwan fiddin rahimakumullah kita menatap dan mengintrospeksi diri kita. Sebenarnya kita ini hendak ingin menjadi keluarga-keluarga Allah atau tidak? Sebenarnya kita ini memiliki azam untuk menjadi keluarga Allah ataukah tidak? Atau menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Dan ikhwan fillah rahimakumullah, apa itu yang disebutkan dengan ahlul Quran dalam hadis yang mulia ini? Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ahlul Quran ay hafadzatuhu al-amiluna bihi. Orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Quran dan senantiasa mengamalkannya. Al-hafidhun al-amiluna bihi. Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran dan senantiasa mengamalkannya. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, inilah harusnya kita berupaya semaksimal mungkin menjadikan keluarga kita adalah keluarga-keluarga ahlul Quran. Dan ini menjadi keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, di muka bumi ini. Lalu bagaimana ikhwan fillah rahimakumullah kita berupaya untuk menjadi keluarga-keluarga Al-Quran, keluarga-keluarga Qurani yang hidupnya senantiasa tidak jauh dari Al-Quran Karim? Maka ikhwan fillah rahimakumullah ini membutuhkan mujahadah, membutuhkan musabarah, membutuhkan kesungguhan hati, membutuhkan kesungguhan amal agar kita ini menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh, menjadi ahlul Quran, keluarganya Allah dan orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini membutuhkan proses, membutuhkan sekali lagi kesungguhan hati dan jiwa untuk mampu merealisasikannya. Dan tentunya ikhwan fillah rahimakumullah, yang paling pertama dan yang paling utama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah yang pertama. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul Quran. Dan kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, doa bukan hanya sekedar doa permintaan saja, namun harus dibuktikan pula dalam bentuk-bentuk amaliyah yang menghantarkan kita untuk merealisasikan cita-cita kita tersebut. Ya. Ada suatu hal yang sangat mustahil ketika dia meminta ini dan itu, namun dia tidak memiliki upaya sedikit pun untuk mewujudkannya. Ya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang penyair, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha fa inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Engkau menginginkan keselamatan namun engkau tidak mengikuti jalurnya, tidak mengikuti jalannya, ketahuilah sesungguhnya kapal itu tidak akan pernah bisa berlayar di daratan yang tandus dan kering. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, dan ini membutuhkan proses dan kekuatan hati sekali lagi. Amalan-amalan apa saja yang bisa menjadikan kita untuk menjadi keluarga-keluarga Qurani, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini insyaallah akan kita bahas. Yang pertama ikhwan fillah rahimakumullah, ya, tentunya harus teringat-ingat dengan motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan dorongan-dorongan ini insyaallah ikhwan fillah rahimakumullah bisa menguatkan hati kita untuk berupaya semaksimal mungkin meraih cita-cita kita bersama, itu menjadi keluarga-keluarga Al-Quran, keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa taala.
Ini penting sekali. Karena seseorang apabila dia tidak mengetahui akibat atau hasil yang akan dia dapatkan dari upayanya itu, pastilah dia enggan untuk merealisasikannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui betul tabiat insaniah ini. Mengetahui betul tentang tabiat dasar manusia yang senantiasa hubungan antara mereka itu adalah hubungan yang sifatnya transaksional. Maka apabila seorang itu mau melakukan sesuatu, pasti dia akan berpikir, apa hasil yang akan aku dapatkan dari jerih payahku ini? Kalau hasilnya keburukan, tentunya mereka tidak enggan untuk melakukannya. Kalau hasilnya adalah kebaikan, pastilah dia mau melakukannya. Apalagi ya mengundang keuntungan besar, maka tentunya dia akan dengan sekuat tenaga berupaya untuk mengamalkannya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, di sana ada banyak sekali fadail, keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita melalui lisan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan upaya-upaya menjadi ahlul Quran. Yang ikhwan fillah rahimakumullah, yang pertama ikhwan fillah rahimakumullah, apa keuntungannya seseorang berupaya menjadi ahlul Quran? Karena hakikatnya ikhwan fillah rahimakumullah, sebagai di samping hadis yang telah kita sebutkan tadi, yaitu menjadi keluarga Allah, maka di sana adalah orang yang belajar Al-Quranul Karim memiliki manzilah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di tengah-tengah manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ini yang pertama, ikhwan fillah rahimakumullah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka pertama kali ikhwan fillah rahimakumullah yang harus kita pelajari dan yang harus kita ajarkan dalam rangka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan martabat yang tinggi di tengah-tengah manusia adalah Al-Quranul Karim. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, bukan belajar yang lainnya. Namun sayang sekali banyak di antara saudara-saudara kita yang belum memahami tentang apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW ini. Banyak di antara mereka yang justru malah mengesampingkan Al-Quranul Karim. Menempatkan Al-Quranul Karim dalam daftar pelajarannya itu di nomor urutan yang kesekian-kesekian. Bukan yang nomor urutan yang pertama. Inilah ya ikhwan fillah bagian dari hajrul Quran. Bagian dari meninggalkan Al-Quran. Sebagaimana apa yang dikeluhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan firman-Nya, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, mahjura. Dan di antara bentuk hajrul Quran adalah seperti ini, tidak memberikan prioritas utama dalam belajar dan mengajar itu Al-Quran Al-Karim. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Maka inilah sekaligus menjadi motivasi bagi kita untuk berupaya menjadi sebaik-baik umat. Dan inilah ikhwan fillah rahimakumullah label kebaikan yang Allah berikan bagi manusia di muka bumi ini, bukan dari sisi kekayaannya, bukan dari sisi kecantikan ataupun ketampanannya, namun dari sisi ya sejauh mana kedekatan dia, interaksi dia kepada Al-Quranul Karim, yaitu dengan belajar dan mengajarkannya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di antara hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya, ikhwan fillah rahimakumullah, kenapa kita harus menjadikan diri kita ini Ahlul Quran, kenapa kita berupaya untuk menjadikan keluarga kita ini keluarga Ahlul Quran, karena di sana ada beberapa fadilah-fadilah yang lain. Dan Ahlul Quran diangkat derajatnya Allah SWT di 3 negeri, ikhwan fillah rahimakumullah. Dan tidak ada seorang pun yang diangkat dalam 3 negeri ini kecuali hanya Ahlul Quran saja. 3 negeri yang dimaksud adalah apa? Dunia, negeri dunia, dan alam barzah, dan alam akhirat. Ini 3 keutamaan. Orang-orang Ahlul Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 3 negeri ini. Dan sekali lagi tidak ada yang diangkat kecuali hanya Ahlul Quran saja. Buktinya apa? Ikhwan fillah rahimakumullah, Ahlul Quran diangkat derajatnya di muka bumi ini. Salah satu buktinya adalah sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan. Ya. Di antaranya orang yang Ahlul Quran dia yang dikedepankan untuk menjadi imam. Ini syaraf, ini kemuliaan. Ini karam. Ya ummul qawmu aqra'uhum li kitabillah.
Yang mengimami seorang kaum itu adalah dia yang aqra'uhum li kitabillah, orang yang banyak hafalannya dan orang yang baik bacaannya. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Di dunia seperti ini, ya, senantiasa apa istilahnya ikhwan fillah rahimakumullah, dimuliakan di dunia. Ahlul Quran ya senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Salah satu contohnya adalah seperti apa yang disabdakan Rasulullah SAW tadi. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Ya. Kemudian di negeri barzakh, alam barzakh. Salah satu buktinya apa ikhwan fillah rahimakumullah, yaitu mereka yang paling didahulukan untuk dikebumikan, sebagaimana kasus yang terjadi ketika peristiwa perang Uhud. Banyak di antara para sahabat Nabi ridwanullah alaihim yang meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk mengubur mereka. Ya. Dan orang-orang syuhada tidak perlu dimandikan. Ya, langsung dikuburkan. Ya, dengan seutuh jasad yang utuhnya, yaitu dengan bajunya dan dengan darahnya yang mengalir dan dengan persenjataannya, dia dikuburkan. Lalu Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang mau hendak menguburkan para sahabat tadi, ungdur man aktsaruhum hifdzan li kitabillah. Ya. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, ungdur man aktsaruhum hifdzan li kitabillah. Ya, letakkanlah, kuburkanlah, dahulukanlah orang yang paling banyak hafalannya dengan Al-Qur'anul Karim, orang yang paling banyak interaksinya dengan Al-Qur'anul Karim. Maka diletakkanlah orang, oh ini fulan ya Rasulullah, dia yang hafalannya paling banyak, maka didahulukan. Ini bentuk tasyrif, bentuk pemuliaan terhadap ahlul Quran ketika dia hendak berada di alam barzakh. Ikhwan fillah. Di akhirat, apalagi ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahlul Quran. Ya, Allah memuliakan ahlul Quran sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Iqra yuqal li ahlil Quran yaumil qiyamah. Akan dikatakan kepada ahlul Quran besok di hari kiamat, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah olehmu Al-Quran ini dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dahulu membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya manzilahmu, kedudukanmu itu fi akhir ayatin taqra'uha, sampai pada akhir ayat yang engkau baca. Allahu Akbar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Al-jannah, surga ikhwan fillah rahimakumullah, bertingkat-tingkat. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah Jannatul Firdausil A'la. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, bayangkan apabila seseorang membaca Al-Quran, ya, dia dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, subhanallah, sudah berapa tangga yang dia naiki. Ya. Dan yang paling ujungnya adalah, yang paling puncaknya adalah Jannatul Firdausil A'la. Dan semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kami dan anda semuanya yang hadir di sini menjadi ahlul Quran insyaallah ta'ala. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, kemuliaan yang didapatkan oleh Al-Quran di 3 negeri. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian di sana ada kebaikan sekali. Ahlul Quran senantiasa mendapatkan ya siraman kebaikan-kebaikan. Kenapa demikian ikhwan fillah rahimakumullah? Karena ahlul Quran senantiasa membaca Al-Quran Al-Karim. Dan membaca Al-Quran memiliki fadilah yang luar biasa ya ikhwan fillah rahimakumullah. Man qara'a harfan min kitabillah fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quranul Karim, maka hakikatnya dia mendapatkan satu kebaikan. Dan kebaikan itu dilipat gandakan Allah SWT 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi aku mengatakan bahwasanya alif itu satu huruf, lam ini satu huruf, dan mim ini satu huruf. Subhanallah ikhwan fillah rahimakumullah. Bagaimana Allah SWT memberikan ya curahan kenikmatan dan apa ikhwan fillah rahimakumullah, kebaikan untuk kita semuanya. Ya, alif lam mim kalau semuanya dihitung berarti ada minimal mendapatkan 30 kebaikan. Subhanallah. Nah, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 7 ayat, berapa kebaikan yang akan kita gapai? Allahu Akbar. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah beberapa ya
motivasi-motivasi yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, ya, cukuplah dengan 3 hadis ini atau beberapa hadis ini menjadi motivasi bagi kita untuk berupaya menjadikan diri kita dan keluarga kita menjadi keluarga-keluarga Al-Quran, keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dicintainya di muka bumi ini. Dan kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana upaya kita untuk menjadikan keluarga kita Ahlul Quran, ikhwan fillah, setelah kita mengetahui motivasi-motivasi tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka berikutnya kami sampaikan beberapa tips yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya agar bisa melakukan upaya-upaya ini sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama kita dan generasi-generasi sebelum kita yang alhamdulillah bifadlillah mereka sudah telah melaksanakannya dan merasakan keindahannya. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, tips yang pertama agar kita menjadikan diri kita dan keluarga kita menjadi keluarga-keluarga Al-Quran, yang pertama ikhwan fillah rahimakumullah, menjaga niat. Harus ikhlas niat lillahi azza wa jalla. Ya, dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, maka hendaknya kita harus ikhlas lillahi azza wa jalla. Dan ini menjadi perkara yang penting sekali ikhwan fillah rahimakumullah. Awwalu syai' wa ahammu syai', ya. Satu awalan yang sangat menjadi prioritas dan yang paling penting yaitu menjaga niatan kita. Ya, tidak mengherankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, mengatakan kepada muridnya, salah satu muridnya yaitu Ayyash, beliau pernah menyebutkan yang ini kemudian diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada muridnya, innaka in baqita saqra'ul Qur'an lahunaka 3 asnaf. Wahai muridku, apabila engkau masih terus hidup dan membaca Al-Qur'anul Karim, maka engkau di kemudian hari akan mendapatkan 3 golongan orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Siapa itu? Fasinfun lillah. Maka di sana ada satu golongan yang mereka berinteraksi membaca Al-Qur'an Al-Karim, menghafalkannya, mentadabburnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Fasinfun lillah. Wasinfun lil jidal. Dan ada satu golongan orang lain lagi yang mereka belajar Al-Qur'an dalam rangka untuk jidal, untuk debat, ya, hanya untuk adu argumentasi. Hanya untuk ikhwan fillah dinyatakan dia sebagai seorang yang alim. Orang yang mengetahui, orang yang banyak pengetahuannya tentang Al-Quran Al-Karim. Ya, dan ini yang dipresentasikan oleh orang-orang orientalis. Ya. Mereka ada yang hafal Al-Quran, ada yang mengetahui ini, mengetahui itu. Namun mereka sedikit pun tidak beriman kepada apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasinfun lid dunya. Dan golongan yang ketiga itu untuk dunia. Belajar Al-Quranul Karim, mengajarkan Al-Quranul Karim hanya untuk dunia saja. Aradan minad dunyanya, mencari sekeping kemewahan dunia. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, wa man talaba bihi adraka. Dan barang siapa yang mencari atau mempelajari Al-Quran dengan segala bentuk motivasinya itu, dia akan mendapatkannya. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niatannya. Maka setiap orang itu apa yang dia niatkan. Maka jangan sampai kita ini menjadi golongan yang kedua dan golongan yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah. Ahlul Quran yang hakiki adalah ahlul Quran yang senantiasa dia berinteraksi dengan Al-Quran hanya karena untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut sekali akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang tentang masalah kesalahan dalam niat ini. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga beberapa kitab sunan yang lainnya, man talaba ilman yubtagha bihi wajhullah yabtaghi bihi li'aradan minad dunya lan yajid raihatal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia mencari ilmu itu yang seharusnya dicari dalam rangka untuk mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, namun dia mencarinya bukan karena ridha Allah, namun hanya li'aradin minad dunya, hanya sekedar untuk sekeping dunia, maka lam yajid rihal jannah, maka dia tidak mendapatkan
baunya surga. Allahul musta'an. Sungguh merugi orang seperti ini, ikhwan fillah. Ya. Maka jangan sampai kita sekali lagi salah dalam menempatkan niat ini. Kita membina keluarga kita menjadi keluarga Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk dipuja dan dipuji oleh tetangga-tetangga kita. Oh subhanallah itu keluarganya Masya Allah hafal Quran semuanya. Masya Allah setiap bulannya baca Quran terus. Masya Allah tidak terdengar dari rumahnya. Melainkan hanya Al-Quran Al-Karim. Masya Allah barakallahu fi. Alhamdulillah. Namun hati-hati. Dan waspadalah tentang masalah talbisul iblis, ikhwan fillah, perangkap-perangkap syaitan yang sering sekali menjerumuskan manusia ke dalam perkara-perkara maksiat kepada Allah dan bisa jadi menggugurkan amal salehnya, khususnya dalam masalah niat ini. Fanas'alullah al-azim rabbal arsyil azim, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini orang-orang yang mukhlisin lahuddin. Amin Allahumma amin. Ikhwan fillah, tapi yang pertama ikhlas lillahi azza wa jalla. Awwalu syai' wa ahammu syai'. Ya, perkara yang paling pertama dan yang paling penting. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang kedua ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana kita menjadikan keluarga kita keluarga Quran. Yang pertama harus mengajarkan bacaan Al-Qur'anul Karim. Ini yang paling pertama. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah di tengah-tengah kita kesadaran umat berkenaan dengan membaca tilawatul Quran ini alhamdulillah masih nampak semarak dakwahnya, syiarnya, betapa bisa kita dapati itu. Buktinya adalah banyak kitab-kitab Qur'ani atau TPA atau halaqatul Quran anak-anak dipadati oleh anak-anak. Walhamdulillah. Wajazahumullahu khairan. Ya. Bahkan sampai luber, ya, anak-anak tidak tertampung karena ingin semangatnya dalam belajar Al-Quran sampai kekurangan pengajar. Ini luar biasa, ya, satu fenomena yang cukup kita apresiasi dan alhamdulillah kita syukuri dan kita pertahankan. Ya, kita belajar pertama kali dulu adalah tilawatul Quran. Ya, ini yang paling penting ikhwan fillah rahimakumullah. Tilawatul Quran. Namun di saat yang bersamaan ikhwan fillah rahimakumullah menjadi keprihatinan tersendiri ketika anak-anak pada semarak ngaji, orang tuanya tidak ikut ngaji. Ini menjadi musibah ikhwan fillah rahimakumullah. Ayo nak baca Quran, namun bapak ibunya baca Quran. Ya. Ayo nak, hafal Quran. Namun bapak ibunya hafalan dangdutan. Ayo nak, baca ini, baca itu, hafal ini, hafal itu. Ikuti ustadz, ikut ngaji. Tapi bapak ibunya malah ikut konser nyanyi. Waliyadzubillah. Allahul musta'an. Kaif hada ya syekh? Ya. Jadi ini menjadi perkara yang sangat kontradiktif, ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Dan seringkali ikhwan fillah rahimakumullah membaca Al-Quran, tilawatul Quran ini sesuatu yang sangat diremehkan sekali. Sementara membaca tilawatul Quran ini suatu hal yang sifatnya masyru', suatu yang sifatnya yang disyariatkan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Orang yang tidak membaca Al-Quran pasti hatinya akan kering dari hidayah Al-Quranul Karim. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sumber hidayah itu adalah Al-Quranul Karim, ikhwan fillah. Dan orang yang jauh dari tilawatul Quran, hakikatnya bisa jadi ini mengindikasikan imannya lemah. Karena awamil taqwiyatul iman, karena faktor-faktor penguat iman diantaranya dan yang paling pertama dan utama adalah Al-Quranul Karim. Dan sumber keimanan adalah Al-Quranul Karim. Maka bagaimana mungkin imannya kuat, imannya tebal, imannya baik ketika dia menjauh dari bacaan Al-Quranul Karim. Subhanallah ikhwan fillah rahimakumullah. Maka membaca Al-Quran ini luar biasa, memberikan athar pengaruh positif yang luar biasa. Ya. Meskipun kita tidak memahami maknanya, namun dengan membaca Al-Quran Al-Karim itu ada lidzah, ada kenikmatan tersendiri, nikmat yang luar biasa. Ya. Coba kita tengok, ya, banyak di antara saudara-saudara kita yang pergi haji nih misalnya, atau umroh misalnya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita yang ada di sini umroh dan haji gratis. Amin Allahumma amin. Coba dilihat saudara-saudara kita yang bukan orang Arab, mereka datang ke sana ketika mendengarkan bacaan tilawatul imamnya, subhanallah sampai menangis, subhanallah. Ketika ditanya, Pak, Ibu, sampai menangis dengerin bacaan imamnya? Iya. Tahu nggak artinya tadi apa, Ibu, Bapak? Nggak tahu, Mas, subhanallah. Nangis aja saya, Mas, subhanallah. Ya memang suatu hal yang luar biasa. Ya, tilawatul Quran ini akan memberikan pengaruh yang positif bagi pembacanya. Bukan hanya di dunia, ikhwan fillah, bahkan di akhirat.
Ya, Iqra'ul Qur'an, kata Nabi SAW. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ahlihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu besok pada hari kiamat akan datang menjadi penolongnya, menjadi pemberi syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Dan belajar membaca Al-Quranul Karim ini menjadi perkara wajib yang paling utama, yang diutamakan. Suatu ketika Imam Juraid rahimahullah, seorang tabi'in, datang ke majlis Imam Atha bin Sa'ib rahimahullah. Imam Atha bin Sa'ib, ya, dia memiliki majlis tafsir yang luar biasa di zamannya itu, dan menjadi marja, ya, rujukan ilmu tafsir, karena beliau adalah murid dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika dia datang ke majlisnya Imam Atha bin Sa'ib, kemudian di tengah-tengah majlis itu ada Imam Abu Umair, ya, Imam Abu Umair yang merupakan salah satu ulama di zaman itu juga. Ya. Kemudian apa ya, ikhwan fillah rahimakumullah, Juraid sang pemuda tadi pun ditanya kepadanya, kamu hendak ingin belajar tafsir kepada Imam Atha? Iya. Hal ta'alamta al-Quran? Apakah engkau telah belajar Al-Quran Al-Karim? Maknanya apa? Belajar qiraahnya. Oh, belum. Ya, idhab fatlub. Ya, maka hendaklah engkau pergi dulu mencari belajar ilmu qiraatul Quran terlebih dahulu, barulah engkau datang menghadiri majlis tafsirnya Imam Atha bin Sa'ib. Oh, ya. Faqabartu zamanan. Ya, lalu kemudian kata Juraid, aku pun pergi dalam rangka mencari ilmu ini, ya, sampai berdebu-debu ria, ya, ini ikhwan fillah rahimakumullah, sampai berdebu-debu. Fatalaqaitul qiraat, ya, dan aku mendapatkan belajar ilmu qiraat. Dan jangan salah paham ya ikhwan fillah rahimakumullah, Juraid ini juga orang Arab. Jangan difahami belajar qiraatul Quran, tilaatul Quran berarti belajar dari awal alif ba ta tha jim ha kha seperti kita, tidak. Dia juga sudah bisa huruf-huruf hijaiyah, juga sudah paham. Maksudnya qiraah di sini adalah qiraatul Quran dengan riwayat-riwayatnya. Allahu akbar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Belajar Al-Qur'anul Karim, ya, bacaannya saja, dari sisi bacaannya saja, ya. Sampai puluhan tahun, ya. Sampai bertahun-tahun, tidak disebutkan puluhan tahun namun bertahun-tahun, isyasinin, ya, sampai bertahun-tahun. Subhanallah, ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana semangatnya para ulama-ulama kita terdahulu dalam belajar ilmu Quran. Bahkan Imam sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qara'a surat Al-Baqarah fi bid'in sinin. Belajar surat Al-Baqarah saja sekian tahun. Bid'in sinin, disebutkan bid'in sinin berarti itu hitungan antara 3 sampai 10 tahun. 3 sampai 10. Kata-kata al-bid' itu antara 3 sampai 9 atau 10. Maka coba bayangkan ikhwan fillah, sahabat sekali berbeliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu belajar Al-Qur'an Al-Karim qiraahnya sekian tahun. Allahu akbar. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Dan alhamdulillah mereka mendapatkan apa? Dengan jerih payahnya. Dan sesungguhnya at-ta'allum bita'allum, al-ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar, dengan kesabaran. Dan insyaallah dengan kesabaran itu akan membuahkan hasil. Dan alhamdulillah dia, Juraid, akhirnya menguasai ilmu qiraat, dan barulah kemudian dia datang ke majlisnya Imam Atha bin Sa'ib. Ini ikhwan fillah, yang pertama kali yang harus dipelajari adalah tilawatul Quran, cara belajar membaca Al-Quranul Karim. Ini penting sekali ikhwan fillah. Sering sekali kita justru malah meremehkan itu, mas itu kurang penting. Yang penting kita belajar manhaj. Maksudnya manhaj apa ini? Ya. Kadang kalau ditanya, kalau manhaj itu apa sih mas? Ya nggak tahu juga ya. Ini banyak orang-orang yang tidak belajar ilmu secara aulawiyat, tidak memiliki prioritas dalam belajar ilmu. Akhirnya mengesampingkan tilawatul Quran. Namun, Masya Allah, dia ngomong Islam tentang ini, tentang itu, teori konspirasi, teori itu, dan seterusnya. Namun dia fakir jiddan dalam masalah tilawatul Quran. Orang yang paling miskin dalam tilawatul Quran. Akhirnya dia tidak bisa membaca Al-Quran. Wallahu musta'an. Ini konfidina Allah, tidak salahnya, ya, sebagai seorang, ya, yang mengharapkan menjadi Al-Quran, namun dia jauh dari tilawatul Quran. Rasulullah SAW memberikan, ya, rambu-rambu dalam bacaan Al-Quran Al-Karim. Iqra'ul Quran fi syahrin. Minimal kita khatam Al-Quran itu 1 bulan. Berarti 1 hari berapa juz? 1 juz. Coba ikhwan fiddin wa akhwati fillah, kita introspeksi. Ya, sehari sudahkah kita membaca Al-Quran 1 juz? Ya. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan itu, ikhwan fiddin rahimakumullah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala,
Ya, sahabat yang mulia. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, fa inni utiku aktsar min dzalik. Fa inni utiku aktsar min dzalik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mampu lebih dari itu. Subhanallah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya, orang yang paling semangat sekali dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Fa inni utiku aktsar min dzalik. Aku bisa mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Ya. Faqra'ul Qur'ana fi isbu'. Ya, kalau begitu baca Al-Quran dalam satu pekan. Fa ini aktsar min dzalika ya Rasulullah. Tentunya saya lebih aku memiliki kemampuan lebih dari itu lagi ya Rasulullah. Tayyib. Terus sampai akhirnya Iqra'ul Quran fi thalathati ayyam. Ya, dan baca Al-Quran, ya, khatamkan Al-Quran 3 hari. Ya. Abdullah bin Umar dengan semangatnya lagi masih mengatakan, ya Rasulullah, fa ini uktiqu aktsar min dzalika. Aku masih bisa lebih dari itu ya Rasulullah. La, thalathati ayyam. Tidak, cukup 3 hari saja. Ya. Ini khonfidina makumullah, ya. Harus khatam minimal, tadi standar Rasulullah SAW minimal khatam Qur'annya berapa? 1 bulan. Para sahabat ada yang sepekan atau bahkan sekelas Abdullah bin Umar, berapa hari? 3 hari hafal, 3 hari khatam Quran. Khatam saja loh ini loh ya. Bapak Ibu sekalian. Ya, ini ikhwan fillah tilawatul Quran ahammu syai'. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, orang-orang yang membaca Al-Qur'an Al-Karim, hakikatnya ya mereka orang yang paling dekat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu dinaikkan. Tips yang kedua ikhwan fillah rahimakumullah, setelah kita mengajak anak-anak kita, istri kita, suami kita untuk senantiasa memberikan jadwal khusus untuk tilawatul Quran, maka hendaknya ikhwan fillah rahimakumullah dinaikkan untuk berupaya untuk hifdzul Quran, ta'ahud bil Quran, menjaga Al-Quran dengan hifz, menjaga Al-Quran dengan hafalan, at-ta'ahud bil Quranul Karim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ta'ahadul Quran, jagalah oleh kalian tuh Al-Quran. Dengan apa? Dengan hafalan. Ya, karena dengan hafalan kita bisa menjaga Al-Quran di mana saja. Ya, berbeda kalau kita tidak menghafal Quran, ya, hanya dengan mushaf saja, terkadang tidak kita bawa di mana-mana, ya. Kadang hanya diletakkan di atas meja saja atau di rak buku saja. Namun ketika Al-Quran itu sudah fi sudur, dalam hati, akan senantiasa teringat terus dan akan senantiasa kita bawa dimanapun kita berada. Ini ikhwan fillah, ta'ahadu bil Quran. Menjaga Al-Quran Al-Karim ini penting. Bagian dari perkara yang tidak boleh diremehkan. Dan setiap momen harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga Al-Quran dengan hafalan. Jangan sampai ya kita hafal tentang rumus fisika, ya, kimia, biologi, dan seterusnya. Hafal rumusan bumbu masakan ini, hafal itu, subhanallah. Hafal nyanyian ini dan nyanyian itu, subhanallah. Namun dia tidak membaca, tidak hafal Al-Quranul Karim. Allah musta'an. Ini harus berupaya semaksimal mungkin, ya, untuk mengajak kita dan diri kita serta anak-anak kita, saudara-saudari kita dan anggota keluarga kita untuk berupaya untuk menghafal Al-Quranul Karim. Ya, maka ikhwan fillah rahimakumullah, Imam Abu Asim rahimahullah, Imam Abu Bakar bin Iyash rahimahullah, ya, beliau ya mendapatkan wasiat dari guru beliau ketika beliau ingin belajar menghafal Quranul Karim. Ya, guru beliau adalah Imam Asim bin Abi Nujud rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau ketika mendatangi beliau untuk menghafal Quran, maka beliau menyarankan iqra ayatan fi kulli yaum. Bacalah 1 ayat dalam 1 hari. Ya, insyaallah. Lalu kemudian Imam Abu Bakar bin Ayyash, ya Syekh, ini utiku aktsar min dzalika. Ya Syekh, aku lebih bisa, aku insyaallah masih memiliki kemampuan untuk bisa menghafal lebih dari 1 ayat. Lalu kata Imam Asim bin Abi Nujud, la ayatan fi kulli yawm. 1 ayat saja dalam 1 hari. Fa innahu athbat indakum. Dan sesungguhnya dengan membaca dan menghafal 1 ayat dalam 1 hari itu, insyaallah akan lebih kuat ingatannya untukmu. Ini khonfidin rahimakumullah. Ya.
Satu hari satu hafal Quran. Dan insya Allah menghafal Quran bukan suatu sifatnya yang seakan-akan angan-angan yang jauh dari kenyataan. Insya Allah ikhwan fillah apabila kita sabar, insya Allah kita bisa menghafalkannya. Ya, sebagaimana perkataan orang wabis sabri wal yaqin tanalul imamah fid din. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan insya Allah akan mendapatkan tingkatan tertinggi dalam agama ini. Ya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh para penyair ya, harus butuh sabar dalam menghafal Quran. Wa man yasbir lil ilmi yadhfar binailihi. Dan barang siapa yang dia sabar dalam ilmu, maka akhirnya dia akan mendapatkan kemenangan dengan mendapatkan ilmu tersebut. Sebagaimana wa man yakhtubil hasna yasbir 'alal badli. Sebagaimana orang yang hendak ingin meminang wanita cantik, maka dia pun akan siap ya, bersedia untuk mengorbankan segala sesuatunya, sabar dalam pengorbanannya. Wa man lam yudhillan nafsahu fi talabil ilmi yasiran dahran ya'ish tiwal al-hayati dhillan. Ya. Dan barang siapa yang dia tidak ya melazimkan dirinya ataupun menaklukkan dirinya untuk bersabar-sabar ria ya dalam menuntut ilmu, mencari ilmu dalam waktu yang sesaat, maka apa? Ya'ish dahran tahta dhulli. Maka dia akan hidup sepanjang masa penuh dengan kehinaan. Karena dengan ilmu ikhwan fillah ini mengangkat manusia, mengangkat derajat manusia. Apalagi berkenaan dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, orang yang belajar Al-Quran akan diangkat derajat Allah SWT seperti yang telah kita sampaikan di awal tadi. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bi akharin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Allah Al-Quran ini dan merendahkan ya suatu kaum dengan Al-Quran ini. Mengangkat derajat bagi orang yang senantiasa menjaganya dan menghinakannya bagi orang yang senantiasa meninggalkannya dan menjauhinya. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, maka ta'ahud atau ta'ahud bil hifdz, menjaga Al-Quran dengan hafalan ini sangat penting. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita menuruti, kalau kita menjalani apa yang diwasiatkan oleh Imam Asim bin Abi Nujud rahimahullah, maka insyaallah ya dalam tempo waktu kurang lebih ya mungkin 6 tahun ya dengan sabar insyaallah kita hafal Quran. Ya, secara logis matematika bisa kita hitung ikhwan fillah rahimakumullah. Al-Quran berapa ayat? Halo? 6.000-an ayat. Taruhlah 6.000 misalnya ya. 6.236 ayat. Taruhlah 6.000 ayat. Barakallahu fikum. 6.000 ayat ikhwan fillah rahimakumullah. Tayyib, 1 tahun itu berapa hari? 360 lah calonlah. Tapi sekarang dibagi, kalau 1 tahun 360 ya, 360 bagi 6.000 dibagi taruhlah 300, salah, angka yang mendekati. Jadi berapa? 6.000 dibagi 300, jadi akan ketemu hasil tahun. Berapa tahun itu? Sekitar 20 tahun ya, subhanallah. 20 tahun, itu pun kalau 1 ayat. Dan kalaupun itu 20 tahun, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita mulai menghafal Quran umur 30 tahun, maka umur 50 tahun kita hafid Quran dengan hifdhan mutqinan bil iqan. Ya. Subhanallah, 1 hari 1 ayat. Dan ini bukan suatu hal yang mustahil. Umur Bapak Ibu sekarang sudah berapa? Saya udah 60 tahun mas. Waduh, 20 tahun lagi 80 tahun. Allah musta'an. Tayyib. Ya. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, setidaknya ini 1 ayat 1 hari. Kalaupun ingin dipercepat bisa kita nambah mungkin 5 ayat atau 10 ayat. Insyaallah 6 tahun 5 tahun insyaallah Bapak Ibu sekalian bisa menghafal Al-Qur'anul Karim. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ini dengan ta'ahud bil Quran dan hifdz, menjaga Al-Quran dengan hafalan. Dan ini menjadi ciri khas Ahlul Quran. Dia berupaya senantiasa untuk menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, ta'ahudul Quran, fawalladhi nafsi biyadih, lahu asyadu tafassyan, atau dalam riwayat yang lain, tafaldutan minal ibil fi uquliha. Jagalah oleh kalian Al-Quran, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah lepasnya daripada ibil yang berada dalam ikatannya. Ya, terus nantiasa dalam menghafal Al-Quran, maka terus diulang-ulangi terus. Maka kalau kita mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Imam Asim bin Abi Nujud ini, insyaallah ya dengan 1 hari 1 ayat ini, insyaallah biidznillah kita bisa menghafalkan dengan kuat, dengan ingatan yang sangat kuat ya. Penting ikhwan fillah. Kemudian yang terakhir ikhwan fillah rahimakumullah,
Di antara ciri khas ahlul Quran adalah at-tadabbur bima'aniha, yaitu dengan mentadaburi, mempelajari apa yang telah kita hafalkan dan kita baca dengan tadabbur fil Quran Karim. Tadabbur ini penting dalam rangka untuk meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerti maknanya, apa ini maksud dari ayat ini? Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita melihat bagaimana biografi para ulama-ulama kita terdahulu, para generasi-generasi salafus saleh terdahulu, subhanallah, persis mereka seperti Al-Quran yang berjalan. Karena gurunya adalah Al-Quran yang berjalan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kana khuluquhul Quran. Rasulullah SAW akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang diberitakan oleh Aimul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Maka mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang berjalan, Al-Qur'an yang berjalan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, maka mereka pun berupaya semaksimal mungkin menerapkan apa yang telah mereka baca, yang telah mereka pelajari. Ya, mereka berupaya semaksimal mungkin, tidak ada satu ucapan pun, tidak ada satu amalan pun melainkan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau telah sempat berkata, ya, "Law fa'alta an tafruqa syai'an wa 'alimta annahu law 'alimta anna fihi dalilun 'ala dzalika falyaf'alhu." Ya. Maka apabila ikhwan fillah apabila engkau mengetahui sesuatu yang engkau mengetahui dalilnya, apabila engkau hendak ingin melakukan sesuatu, ya, maka hendaklah engkau harus mencari dalilnya terlebih dahulu, lalu barulah engkau melaksanakannya. Ya. Dan apabila hatta, sampai sebagian ulama mengatakan hatta kalau engkau menggaruk-garuk kepala itu ada dalilnya, maka subhanallah, carilah itu. Ya, ikhwan fillah. Ini bagaimana perhatian para salafus saleh berkenaan dengan upaya mentadabburi Al-Qur'an, ya. Berupaya untuk hidup bersama Al-Qur'anul Karim, ya. Maka ketika firman-firman Allah SWT dia baca, maka berupaya untuk mengamalkannya. Ya, satu contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka langsung kita sami'na wa ata'na. Kita melaksanakan siyam karena ada dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ini bagian dari tadabbur. Bukan karena kita melaksanakan siyam karena tetangga-tetangga kita pada siyam, wah ini pada musimnya puasa mas, masa ke saya enggak puasa, malu nanti, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian ketika salah satu contoh bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim yang dahulu, ya, ketika mendatangi suatu rumah, mengetuk pintu misalnya, ya, lalu tidak ada jawaban dan bahkan disuruh pergi oleh tuan rumahnya, maka dia pun melakukannya karena ada dalilnya. Wa idza qila lakum urji'u farji'u. Ya. Kalau kalian mendatangi suatu rumah, ya, ini bagian dari adab, dia adab bertamu, ya, kemudian tuan rumahnya tidak mau menerima saat itu, maka kalau kita disuruh pulang, ya pulanglah, tidak apa-apa. Dan itu apabila dia kerjakan dalam rangka untuk mengamalkan amalan ayat tadi, wa idza qila lakum urji'u farji'u, maka insyaallah kita mendapatkan pahala. Kalau kita mengamalkannya karena grundel, karena kesel hati, waduh, kurang ajar banget nih orang, saya jauh-jauh datang malah disuruh pergi, ya. Ini dia tidak tahu adabnya, ya, adab-adab dalam bertamu misalnya. Kemudian ketika kita membaca ayat yang ya ayyuhalladzina amanu, ya, maksudnya innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Oh, ketika kita baca ayat ini, subhanallah, apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala ini? Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, mengharamkan judi, mengharamkan sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan mengundi nasib dan seterusnya. Maka ikhwan fillah makumullah, kita tinggalkan itu semuanya. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu, maka kita pun juga sami'na wa ata'na. Ketika kita melalui suatu ayat yang lagi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati ilal jumu'ati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika datang pada hari Jumat, ya, ketika kita sedang berniaga, berdagang, lalu ada ini hari Jumat atau sholat Jumat, maka saya meninggalkan jual beli saya ini karena apa? Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seterusnya.
Dan begitulah ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Bagaimana dulu kehidupan para ulama, ya, dan para salafus saleh berkenaan dengan interaksi mereka dan tadabbur mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Maka betul-betul Al-Qur'anul Karim senantiasa menghiasi rumah tangga mereka dan menjadikan keluarga mereka adalah keluarga-keluarga yang Qur'ani. Taib ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian yang setelah tadabbur, kemudian yang terakhir ikhwan fillah rahimakumullah adalah apa? Menjadi dai untuk Al-Qur'an. Ad-da'wah ilaihi, ya. Menjadi dai Al-Qur'an, dai Qur'ani, ya. Kita semuanya ini diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dai, mengajak umat semuanya, mengajak saudara kita, ya, seluruh manusia ini untuk apa? Untuk berhukum dengan hukum Quran dan sunnah Nabi SAW, untuk menjadi dai. Apa dalilnya? Allah SWT berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, ya, semuanya itu manusia itu. Dan ini khitab perintah kepada Nabi, berarti menunjukkan al-khitab li Nabi, khitab li ummatihi. Perintah kepada Nabi berarti perintah juga untuk kepada umatnya. Illa dallad dalilu ala takhsisihi, kecuali sampai ada dalil yang mengkhususkannya bahwasanya perintah itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam semata. Ya. Maka ketika ayat ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ajaklah, ya, serulah manusia itu untuk apa? Untuk menuju pada Rabbmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan sebagian ulama mengatakan al hikmah Quran, kitabullah, wal mau'izatil hasanah yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah, kita ini semuanya berkewajiban untuk menjadi dai. Dan alhamdulillah, mari bersama saya kita menjadi bagian dari kafilah dai pembelajar Al-Quran Nusantara. Biidznillah insyaallah ta'ala. Ya ikhwan fillah, yang penting. Dan dai ikhwan fillah tidak selamanya dalam posisi mengajar, tidak. Maka di sana ada pintu kebaikan begitu banyak ikhwan fillah. Dan mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran bukan hanya mengajar saja. Dan mengajar tentunya kita semuanya sudah mafhum semuanya. Ini memiliki fadilah, keutamaan yang luar biasa. Dan tentunya tidak semuanya orang bisa mengajar Al-Quran. Ya. Namun di sana ada beberapa kesempatan-kesempatan yang lain yang Allah bukakan untuk kita dalam rangka untuk menjadi bagian dari dai Al-Quran. Yaitu apa? Hendaknya memberikan musanadah, da'am, memberikan dukungan, ya, dukungan baik secara moral maupun secara material. Baik secara moral maupun secara material. Wah, saya nggak bisa jadi dai, saya nggak bisa mengajar Al-Quran, Mas. Namun saya punya harta. Nah ini, maka insya Allah saya infakkan harta saya ini untuk membuka program Al-Quran. Nah ini ikhwan fillah. Saya nggak punya ilmunya, Mas. Saya nggak bisa baca, saya nggak bisa jadi pengajar Al-Quran. Dan saya juga tidak punya harta. Namun saya punya tenaga. Yaudah, Mas. Nanti kalau butuh apa-apa, ingin bangun ma'had, pondok pesantren tahfidz, nanti dengan tenaga saya, insya Allah saya siap jadi kuli misalnya, ya. Wah, saya nggak punya tenaga, saya krempeng misalnya, ya. Saya nggak punya harta, namun saya alhamdulillah Allah SWT memberikan kepada saya kecerdasan. Oke, saya akan nyumbang untuk menjadi tim kreatifnya, Ustaz. Alhamdulillah wassalam. Maka ikhwan fillah, hakikatnya dakwah Al-Quran, dakwah Quran ini hakikatnya menyedot seluruh potensi umat. Seluruhnya terajak untuk bersama-sama memikirkan Al-Quran Al-Karim. Bersama-sama untuk menjadi bagian dari pionir-pionir Quran, menjadi da'i ilallah azza wa jalla. Maka ikhwan fillah, janganlah kita ini bakhil untuk masalah Al-Quranul Karim. Ya, janganlah kita ini bakhil untuk masalah Al-Quranul Karim. Ya, para ulama-ulama terdahulu luar biasa. Generasi-generasi salafus saleh terdahulu bagaimana mereka mentakzim atau bersikap mengagungkan Al-Quran dan para pengajarnya dan program-program Al-Quran luar biasa. Ya, salah satu contoh adalah Khalifah Harun al-Rashid, ya, Khalifah dalam dinasti Abbasiyah. Ya, beliau mengirimkan kedua anaknya, siapa? Amin dan Ma'mun, untuk belajar kepada salah satu syekh. Ya, disebutkan dalam suatu riwayat Ahmar. Ya, sebutkan, ya Ahmar, inna Amirul Mukminin qad dafa'a ilaika muhjata nafsi wa thamrata qalbi fa'alimhu Al-Quran Al-Karim, kitabullah, wa lughatil arabiyyah, wa sunnah nabawiyah, dan seterusnya. Wahai Ahmar, sesungguhnya Amirul Mukminin telah memberikan kepada engkau
buah hatinya dan belahan jiwanya, yaitu Amin dan Ma'mun saat itu, untuk belajar Al-Quran kepada Imam Ahmar saat itu. Agar engkau mengajarkan kepadanya Al-Quranul Karim, bahasa Arab, hadis Nabi SAW, dan seterusnya. Nah ini ikhwan fillah ma'akum. Dan tahu nggak ikhwan fillah ma'akum, saat itu ya Imam Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para khadimul Quran, kepada para pelayan Al-Quran Al-Karim, para pengajar-pengajar Al-Quran Al-Karim. Bukan hanya kepada pengajar-pengajar Al-Quran Al-Karim, bahkan kepada orang-orang yang senantiasa mendedikasikan hidupnya untuk ilmu-ilmu Islam, khazanah Islamnya. Saat itu dahulu beliau sempat menggaji orang yang menuliskan Al-Quran Al-Karim dan menuliskan kitab ulama, yaitu seberat emas, memberikan emas seberat kitab tersebut. Allahu Akbar. Ya, padahal zaman dulu kitab ditulis ya dalam bentuk yang tebal-tebal ya. Ya, gajinya itu adalah emas seberat kitab yang dia tulisnya itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Imam Abu Hanifah juga demikian. Suatu ketika dia mengirimkan anaknya untuk belajar Al-Quran kepada fulan, karena beliau juga seorang yang alim, bukan berarti dia bakhil untuk menyampaikan ilmu kepada anaknya, tidak, namun hanya saja beliau mungkin disibukkan dengan urusan yang lebih penting, maka dia mengirimkan anaknya belajar kepada seorang alim Al-Quran. Maka saat itu ikhwan fillah baru anaknya belajar Al-Fatihah, saat itu beliau memberikan kepada pengajar Al-Quran 10 dirham. Allahu Akbar. Ini bentuk ta'zim yang luar biasa, menghormati alim, menghormati seorang pengajar Al-Quran, memberikan uang sebanyak 10 dirham. Padahal saat itu uang 1 dirham saja ya sudah bisa membeli 1 ekor kambing. Ya, kalau ini 10 dirham berarti 10 ekor kambing. Padahal di tempat kita 1 ekor kambing berapa harganya? Sekitar berapa? 500.000 minimal ya, atau sekarang 1 juta lah ya. Baru Idul Adha kemarin 1 juta. Yang paling bagus 2 juta, oke, kita ambil yang 1 juta saja, yang kecil aja. Berarti berapa itu nominalnya kalau dinominalkan sekarang? 10 juta itu baru ngajari Al-Fatihah, subhanallah. Ya, baru ngajari Al-Fatihah 10 juta. Allahu Akbar, ikhwan fillah rahimakumullah. Luar biasa. Ya. Namun sekarang yang ngajar Al-Quran kere-kere, miskin semuanya ya. Mungkin sebulan hanya 100.000, Allahul musta'an. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, mari bersama kita menjadi pionir-pionir dalam dakwah ilallah, khususnya dakwah Al-Quran ini, menjadi bergabung dalam kafilah kafilah pembelajar Al-Quran Nusantara ini, memberikan takaful kafalah kepada para pengajar-pengajar Al-Quran yang saat sekarang ini mereka hidup dengan penuh kezuhudan. Setiap harinya mesti harus surat Al-Ikhlas terus, Qul huwallahu ahad terus ya. Surat Al-Ikhlas terus, subhanallah, sudah datang jauh-jauh pakai sepeda motor yang sudah jadul, itu pakai bensinnya pun bensin campur nyurung, ya, campur dorong, subhanallah. Sudah sampai di tempat, subhanallah, tidak dikasih minuman seperti kayak ini ya, tidak ada minuman, ya, subhanallah, sampai haus, subhanallah. Begitu sudah selesai pulang, masih dimintai muridnya, Pak Ustadz, saya belum makan 1 hari. Oh Allah, khair, insyaallah ini untukmu nak, subhanallah ini. Maka bagaimana kita memberikan perhatian kepada mereka nih, orang-orang yang memberikan khadimul Quran, orang yang memberikan pelayanan, mendedikasikan hidupnya untuk Al-Quranul Karim. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, maka jadilah kita semuanya orang yang pertama kali untuk perhatian terhadap masalah Al-Quranul Karim, perhatian terhadap para pengajar Al-Quranul Karim, perhatian terhadap program-program Al-Quranul Karim yang saat sekarang ini sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Barakallahu fikum, ini ikhwan fillah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya, kita memohon kepadanya ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن من أهل الله وخاصته يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم إنا نسألك رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد والله تعالى أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.